أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita telah menyebutkan tentang 4 kandungan keimanan kepada Allah, yaitu kita beriman akan wujudullah, akan adanya Allah. Kita beriman akan pengaturan penciptaan hanya kepada Allah, dan kita beriman bahwa seluruh ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah, dan kita beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis rahimahullahu taala, wa amma ma'na al-iman billah fahuwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdah duna ma siwa. Maka adapun makna keimanan kepada Allah, yaitu tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya, duna ma siwa, tidak kepada selainnya. Jadi kita berkeyakinan bahwa ibadah itu satu-satunya hanya untuk Allah, tidak kita berikan kepada selainnya. Jadi ini merupakan salah satu dari syarat akan sebuah ibadah. Karena ibadah pada umumnya itu memiliki 2 syarat. Keikhlasan, yaitu lepas dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu mutaba'atur rasul, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 syarat ini di dalam satu ayat. Di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kata Allah, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal soleh, dan janganlah dia sekali-kali mensyarikatkan ibadahnya kepada Allah dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Kata para ulama, amalan soleh tidaklah dikatakan sebagai amalan soleh kecuali amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal soleh. Artinya hendaklah dia beramal sesuatu yang telah Nabi ajarkan kepada kita, sesuatu yang telah Nabi tuntunkan kepada kita. Kemudian setelah itu, wala yusyrik bi'ibadati, apa yang Nabi ajarkan kepada kita jangan kita palingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sebuah ibadah kita harus memperhatikannya. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Tatkala kita salat, tatkala kita berpuasa, tatkala kita melakukan aktivitas kita, itu harus ada pertanyaan di dalam diri kita, apakah ini pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena syarat diterimanya sebuah ibadah, kalau ibadah itu adalah ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai di situ. Tatkala kita telah mengetahui, kita telah melakukan salat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, kita telah berpuasa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, maka yang perlu kita perhatikan lagi adalah hati yang ada di dalam diri kita. Apakah benar-benar ibadah yang kita lakukan itu jujur, itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seseorang itu beribadah itu memperhatikan dua perkara ini. Apakah ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Apakah hatinya telah ikhlas di dalam melakukan sebuah ibadah? Maka itulah dua syarat seseorang di dalam beribadah. Jadi jikalau hilang syarat dari ibadah ini, maka amalannya tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak diajarkan dari kami, fahuwa rad, dia tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang datang membawa amalannya di hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami datangkan terhadap apa yang mereka amalkan. Artinya mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berhaji, kami datangkan seluruh amalannya, kata Allah, faj'alnahu haba'an manthura, tapi kami jadikan seluruh amalan yang dia amalkan bagaikan debu yang berterbangan.
Maka ini adalah perihal perkara yang perlu kita perhatikan. Karena jangan sampai kita datang membawa solat kita, ternyata solat kita tidak diterima. Jangan sampai kita datang membawa puasa kita, tapi puasa kita ditolak oleh Allah. Maka itulah perkara yang senantiasa diperhatikan oleh seorang muslim. Senantiasa dia mohon kepada Allah agar dijaga ibadahnya, agar dijaga hatinya benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi, benar-benar keimanannya, kejujurannya di dalam beribadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang nabinya, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kepada nabi kita, kepada orang yang dicintai Allah, kepada orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, kepada manusia terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, seandainya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, seandainya engkau menduakan Allah di dalam ibadahmu, la yahbatanna 'amaluk, maka pasti akan terhapus seluruh amalanmu dan sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tatkala menyebutkan beberapa nabi, Allah berfirman, walau asyraku, seandainya mereka para nabi melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka pasti akan terhapus dari apa yang mereka telah amalkan. Maka ini adalah perkara yang senantiasa diperhatikan oleh seorang muslim. Karena ciri orang-orang yang bertauhid itu selalu memperhatikan agamanya, selalu memperhatikan ibadahnya, apakah telah benar, apakah telah ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai dia datang di hari kiamat, akan tetapi amalan tersebut adalah amalan yang dibenci, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang bertauhid adalah orang-orang yang sangat takut akan terjatuh dari kesyirikan. Telah kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang kekasih Allah, tapi apa yang dia doakan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Tapi sangat disayangkan jika masih banyak dari kalangan manusia yang menganggap remeh akan kesyirikan, yang tidak peduli akan kesyirikan. Sedangkan Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah agar dijaga, agar dijauhkan dari kesyirikan ini. Tapi kebanyakan manusia
mereka merasa bahwa dirinya telah aman, bahwa dirinya tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan. Maka selagi engkau hidup, maka selagi hayat ini masih ada di kandung badan, kita harus selalu memperhatikan diri ini. Kita harus selalu memperhatikan ibadah ini. Karena sungguh syaitan tidak akan berhenti melalaikan manusia sampai manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan perkara ini kepada para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling saya takutkan yang akan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya tentang syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Maka kata Nabi, riya. Riya. Kesyirikan. Jadi ini adalah perkara yang hendaknya setiap muslim itu memperhatikannya di dalam seluruh ibadahnya. Tatkala dia salat, dia betul-betul perhatikan ibadahnya, dia betul perhatikan hatinya, agar kelak dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala datang dengan hati yang selamat, datang dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Maka itulah dari dua syarat sehingga ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan tatkala dia ikhlas, jauh dari kesyirikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.